diterapkan ARB dan arah simetris tahap 2 ini, kira-kira dari Anda adakah tips dan trik untuk para pelaku pasar dan investor dengan diterapkannya ini? Karena kita ketahui walaupun memang peluangnya untuk high return-nya juga makin besar, namun risiko juga semakin besar. Dan kira-kira ke depannya juga jenis-jenis saham apa sih yang patut diperhatikan dengan seiring penerapan dari ARA dan ARB simetris ini, Mbak Sheryl? Oke, baik. Jadi yang pertama memang kita perlu melihat lebih selektif sih, lebih berhati-hati ya pastinya dalam proses adaptasi ini, lebih hati-hati dalam memilih saham, pilih saham yang market cap-nya besar, yang liquid, kayak gitu. Lalu mungkin untuk mempermudah juga kita bisa fokus untuk pilih saham-saham yang blue chip, yang ada di lapis 1, lapis kedua gitu, first liner, second liner. Lalu kita juga perlu pahami fundamental ya untuk investor, apalagi kita perlu paham fundamentalnya sehingga lebih pede untuk beli atau jualnya. Lalu kita juga sebagai trader harus punya strategi trading ya yang proven, lalu juga harus memperkaya pengetahuan kita dengan literasi yang cukup gitu ya. Skill yang baik dalam trading, dalam berinvestasi gitu. Ya memang kita tahu juga ya saat ini kan di modernisasi saat ini informasi begitu banyak bertebaran ya. Seringkali orang belajar dari A sampai Z tapi prakteknya nggak ada. Nah ini kalau saya lihat tuh prinsip berinvestasi sama kayak kita belajar berkendara sepeda, mobil. Kita nggak bisa belajar teori aja, kita harus juga praktek. Terjun. Iya, jadi harus belajar sambil praktek. Jadi tips dari Anda adalah saham-saham, perhatikan fundamental dari saham tersebut ya, Mbak, iya. ya. Lalu pilih strategi saham yang proven, yang paling sesuai untuk pribadi kita, karena kan beda orang beda kepribadian, beda juga preferensi strateginya seperti apa. Lalu juga jangan lupa yang terakhir harus ada money management ya. Money management yang baik, yang bijak dalam berinvestasi, yang realistis dalam menentukan target. Jadi jangan modalnya kecil, maunya untungnya sekian kali lipat. Dalam hal ini mungkin juga adakah saran-saran tersendiri mengenai sektor-sektor yang patut diperhatikan para pelaku pasar dengan diterapkannya ARA dan ARB simetris ini? Ataukah di satu sisi selain sektor, apakah juga sebenarnya dalam para pelaku pasar ingin invest gitu ya dalam Bursa Efek Indonesia, apakah saham-saham yang IPO dengan gerak volatilitas yang cukup besar itu juga menjadi salah satu saham yang patut diwaspadai karena kan sangat-sangat rawan sekali untuk ARA, ARB dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, baik. Jadi, karena polanya belum terbentuk ya kalau IPO ya Mbak ya mungkin ya. Iya, jadi kalau IPO kami sarankan lebih ke fundamental banget sih. Baik, fundamental. Pahami, dicek ya. belajarin prospektusnya, prospek bisnisnya, kayak gitu. Jadi kita nggak beli kucing dalam karung. Lalu kita juga kalau untuk seperti itu misalkan kita nih profil resikonya kayaknya nggak bisa deh terima saham yang terlalu demikian fluktuatif, nggak siap mental, ya kita bisa hindari saham IPO, fokus ke saham-saham yang blue chip ataupun yang second liner. Tapi kalau misalnya sudah pernah cuan nih dari saham-saham sekian tahun, sudah berpengalaman trading, ya itu nggak ada salahnya untuk mencoba saham-saham IPO. Asal tahu fundamentalnya baik. Betul, lalu juga sebaiknya melihat ini prospeknya tuh saham IPO untuk jangka panjang. Jadi jangan melihatnya tuh instan. Jangan melihat bursa saham itu sebagai shortcut untuk cepat kaya. Jangan melihat bursa saham itu sebagai shortcut untuk cepat kaya. Jangan membeli kucing dalam karung, harus tahu fundamentalnya baik ya di dalam emiten-emiten yang ingin diinvest gitu ya Mbak dalam hal ini. Nah sekarang kita akan berusaha mengevaluasi pergerakan dari IHSG juga Mbak. Kita lihat di beberapa hari pertama September ini cukup baik ya Mbak, sudah 2 hari di pekan pertama September ini selalu bergerak di zona penguatan, bahkan tadi sekitar jam 2 siang kembali lagi ke level psikologis sempat di 7 ribuan. Anda menakarnya pergerakan IHSG sampai sisa akhir tahun 2023 ini seperti apa? Finishnya di berapa? Support dan resistennya bagaimana? Pandangan Anda? Oke, mungkin sebelum sampai ke akhir tahun kita proyeksi untuk September dulu ya. September ini berarti ya. Jadi kalau kita lihat data dari 2012 sampai 2012 sampai 2022 ya, itu kan sebanyak 6 kali IHSG merah di bulan September. Tapi 5 kali positif, hijau nih. Jadi selisihnya sebenarnya nggak beda jauh ya. Jadi kita nggak bisa melihat data historical tuh akan mengatakan, oh September pasti koreksi. Kalau kita lihat justru September kali ini,
itu ada peluang untuk hijau lagi Hijau. gitu. Kenapa? Soalnya kita lihat kita kan negara produsen komoditas ya. Lalu harga komoditas energi kita Masih lihat cukup lagi baik. bullish lagi nih akhir-akhir ini. Khususnya di batu bara ya, di minyak gitu. Iya. Jadi nah, kita tahu juga saham-saham tersebut tuh punya market cap punya bobot yang besar terhadap IHSG. Jadi saat saham tersebut masih running, masih oke, kita cukup optimis untuk September ini target IHSG di 7.050 sampai 7.080 itu masih oke lah untuk dicapai. Kalau sampai akhir tahun 2023, apalagi kita Dengan juga ada window dressing dan lain-lain, apakah akan semakin lebih tinggi lagi dari angka 7.050-an, Mbak? iya, apalagi juga kita udah mau menyambut pemilu ya, udah bentar lagi udah kampanye nih gitu. Itu akan menjadi makin seru lah di pasar kita saat ada semakin kejelasan siapa yang akan jadi calon wakil presiden, bagaimana kebijakan programnya. Nah, itu akan jadi euforia. Jadi target kita di akhir 2023 ini masih di 7.500 untuk IHSG. 7.500 di akhir tahun 2023, akhir September sini aja, percaya diri di 7.050-an ya kita harapkan bersama. Ya tentunya kita juga berharap pergerakan IHSG ini akan kembali dalam mengarah ke tren bullish ya setelah beberapa bulan di semester pertama 2023 ini berarti begitu sideways dan volatil. Ada begitu banyak laggard dari global, kita harapkan IHSG akan kembali berjaya lagi ya Mbak ya Sheryl.